Anggota Komisi 3 DPR RI Martin Daniel Tumblaka menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aktivitas tambang emas ilegal selama periode 2023-2025 yang nilainya disebut mencapai lebih dari 992 triliun rupiah. Sorotan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. Martin menilai potensi kerugian negara sebesar itu seharusnya menjadi prioritas utama untuk diamankan. Ia menekankan bahwa dana dengan nilai hampir 1.000 triliun rupiah akan sangat berarti apabila bisa ditelusuri, disita, dan dikembalikan ke kas negara. Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan pentingnya pengembalian uang hasil kejahatan kepada negara. Karena itu, ia mendorong agar seluruh temuan dan analisis PPATK benar-benar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, bukan berhenti pada laporan semata. Menurut Martin, akan sangat disayangkan jika hasil kerja dan analisis PPATK yang dinilainya sudah sangat mendalam tidak berujung pada penindakan nyata. Ia bahkan mengusulkan agar keberhasilan kinerja PPATK ke depan diukur dari sejauh mana aset hasil kejahatan bisa dipulihkan atau dikembalikan ke negara melalui mekanisme asset recovery. Sebelumnya, PPATK mengungkap temuan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di berbagai wilayah Indonesia. Dalam keterangan tertulisnya, PPATK menyebut distribusi emas ilegal tersebut tersebar di Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Pulau Jawa, hingga mengalir ke luar negeri sepanjang 2023-2025. Dari aktivitas tersebut, PPATK mencatat nilai transaksi pertambangan ilegal mencapai 185,03 triliun rupiah dengan total perputaran dana yang menembus 992 triliun rupiah. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH melalui proses verifikasi awal. Juru bicara PPATK Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa sepanjang temuan PPATK berkaitan dengan pelanggaran di kawasan hutan, maka hal tersebut menjadi kewenangan Satgas PKH untuk ditindaklanjuti melalui pengecekan dan verifikasi lapangan. Namun, apabila pelanggaran pertambangan ilegal tersebut terjadi di luar kawasan hutan, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Barita menegaskan bahwa Satgas PKH hanya berwenang menangani pelanggaran administratif di kawasan hutan. Ia menambahkan, jika dalam proses verifikasi ditemukan indikasi tindak pidana atau pelanggaran hukum oleh subjek hukum tertentu, Satgas PKH akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.